ketutupan. Oh, iya. Tes. Oh ya. Selamat siang semuanya. Shalom. Ya. Siang hari ini saya coba sharing sedikit ya mengenai penyakit secara umum ya. Lebih karena topiknya lumayan banyak 3 ya. Jadi mungkin kita lebih banyak ke sesi diskusinya ya. Jadi di sini kita akan coba membahas mengenai mioma uteri. Di sini kita lihat mioma uteri itu apa sih sebenarnya teman-teman ya. Dan ini Bu Su. Bahwa ini adalah perkembangan tidak oh sini oh oh oke oke. Jadi sebenarnya apa sih itu namanya mioma uteri ya? Sebenarnya kita lihat bahwa ini merupakan tumor jinak dari yang berasal dari otot rahim, dari rahim perempuan ya. Biasanya sih tumornya ya. Jadi jenis tumor ini sering ditemukan pada semua wanita. Rata-rata bahwa kalau udah di atas 35 tahun biasanya kita temukan sekitar 20% wanita pasti ada. Baik dia kecil, besar ataupun sedang dan ini tergantung lokasinya. Jadi di sini dia akan menyebabkan gejala ataupun tanpa gejala. Kadang-kadang kita memeriksa pada saat pemeriksaan tahunan kita bisa menemukan miom. Meskipun dia kadang-kadang tidak bergejala ataupun dengan gejala. Nah gejalanya ini apa? Maka kita akan melihat gejalanya ini tergantung dari letak dari mioma itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat, nextnya di mana ya? Sana ya pointernya. Enggak, oh ini dia. Nah, penyebabnya apa? Disangka dari otot-otot yang sel otot rahim yang belum matang. Dan beberapa disangka juga dari faktor keturunan. Jadi misalnya kalau keluarga atau ibunya itu ada keturunan miom, maka kemungkinan saudara atau tingkat pertamanya itu akan mengalami hal yang sama dari miomnya. Nah juga disebutkan juga wanita dengan yang faktor yang gemuk, jadi estrogen atau hormonnya itu dia berlebihan. Oke. Juga beberapa itu pada wanita yang kurang subur, misalnya yang belum pernah mengandung, mempunyai resiko yang lebih besar untuk mempunyai miom. Misalnya kalau Bapak Ibu sudah misalnya berusia 30 tahun, 40 tahun ke atas tapi belum pernah punya anak, akan mempunyai resiko yang lebih besar untuk mempunyai miom tersebut. Ya. Jadi misalnya 40 tahun belum menikah, otomatis belum punya anak, biasanya sering kita temukan miom tersebut. Next. Nah, gejalanya apa sih? Seperti yang saya bilang, biasanya itu tergantung dari lokasinya. Kita lihat lokasi dari miom ini ada beberapa macam. Biasanya ini kalau kita lihat itu pedunculated, jadi ini nggak bisa ya. Baik. Kalau kita lihat, nah gejalanya banyak macam ya. Kalau kita lihat ada yang berada di dalam otot, di sini kita lihat di sini. Ini ada pedunculated, dia berada di luar rahim, lengket. Kadang-kadang dia menimbulkan gejalanya di mana? Gejalanya itu bisa berupa penekanan misalnya ke arah kandung kemih. Maka dia berasa menimbulkan gejala seperti susah buang air kecil, buang air kecilnya tidak selesai, tidak lampias dan sebagainya. Kalau dia misalnya menekan ke arah usus, maka dia bisa mengalami gejala seperti susah buang air besar, konstipasi dan sebagainya. Nah, yang biasa dialami itu adalah misalnya mensnya banyak atau panjang sekali setiap hari memakai beberapa pembalut dan sebagainya. Biasanya posisi dari rahimnya itu sendiri adalah
di dalam rahim kalau kita lihat di sini ya. Di dalam rahim. Nah, posisi ini menyebabkan mensnya biasa ibu-ibu itu akan mengalami mens yang banyak dan panjang. Beberapa menyebabkan mens ibu-ibu itu sakit sekali biasanya. Panjangnya beberapa bisa sampai beberapa pembalut, bahkan sampai 12 pembalut dalam sehari. Nah, posisi yang ini juga menyebabkan rasa nyeri pada menstruasi di dalam otot dan menonjol ke dalam rahim biasanya. Apabila posisi miomnya itu mendekati ke arah saluran telur, misalnya di sini, maka akan menimbulkan gejala gangguan kesuburan. Kenapa? Karena pada saat terjadi namanya pertemuan dari sel telurnya dan spermanya itu akan terganggu karena tidak bisa bertemu. Pertemuan dari sel sperma dan sel telurnya itu adanya di sini biasanya. Jadi kalau letaknya berada di sini, otomatis akan mengalami gangguan kesuburan. Oke. Jadi gejalanya itu menimbulkan tergantung dari letaknya di mana. Oke. Nah, ini yang saya bilangkan gejalanya tergantung apa, bisa juga perdarahan yang tidak normal. Misalnya tadi mensnya panjang dan lama. Mensnya juga bisa mengalami sakit, yaitu kita bilang dysmenorrhea. Dan beberapa kasus misalnya karena miomnya banyak dan semakin bertambah, maka rahimnya akan membesar. Otomatis karena rahim yang membesar, dia bisa menekan ke arah saluran kencing, bisa menyebabkan namanya pembengkakan dari ginjal. Sehingga pada akhirnya ginjalnya bisa rusak. Yang berikutnya juga menimbulkan gangguan kesuburan, terutama yang kita bilang apabila miomnya itu terletak di dekat saluran telur sehingga menyebabkan saluran telurnya tersumbat. Dan juga menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan kehamilan. Contohnya pada yang apa? Misalnya karena miomnya itu terletak di dinding rahim sehingga setelah terjadi pembuahan, maka janin tersebut harus kan menempel di dalam dinding rahim. Karena terhalang oleh miomnya, maka janinnya itu tidak dapat tertanam ke dalam rahim. Sehingga terjadi keguguran. Nah, gangguan dalam kehamilan juga itu misalnya gimana? Kalau miomnya terlalu membesar, janinnya berhasil tumbuh, sedangkan ari-arinya itu terletak di atas miomnya. Sehingga aliran darah yang masuk ke dalam janinnya itu juga akan terganggu. Terganggu oleh apa? Terganggu oleh miomnya. Jadi istilahnya ada perebutan makanan antara miomnya sendiri dengan bayinya. Sehingga bayinya itu sering terjadi gangguan pertumbuhan atau yang kita bilang bayinya kecil jadinya. Atau beberapa juga lebih sering menyebabkan gangguan abortus atau keguguran. Oke. Berikutnya kita lihat di sini. Apa sih yang bisa kita lakukan? Biasanya secara umum kita bagi secara dua ya. Konservatif atau tidak usah kita apa-apain. Kadang-kadang kalau tidak menimbulkan gejala, tidak ini cukup kita monitor 6 bulan sampai setahun. Kita lihat apakah dia bertambah besar apa tidak. Kalau menimbulkan gejala, misalnya ukuran rahimnya itu lebih dari 12 minggu kehamilan, atau menimbulkan gejala sepertinya nyeri pada saat berhubungan, mensnya banyak, ngocor semuanya dan sebagainya, maka itu harus dioperasi. Operasi yang kita lakukan itu biasanya kita bagi berdasarkan gejala yang ada. Contohnya apabila wanita tersebut masih ingin melahirkan, maka yang bisa kita lakukan itu kita angkat miomnya saja. Kita angkat tumornya saja, rahimnya kita pertahankan. Oke. Apabila misalnya miom ini terjadi pada wanita yang berusia sudah 45 tahun, 50 tahun, sudah punya anak, maka kita anjurkan untuk angkat rahimnya. Sehingga tumornya itu tidak akan berulang kembali. Apabila kita angkat tumornya saja, ada kemungkinan maka tumornya bisa kembali.
berulang kembali. Oke? Mungkin kita akan lanjutkan ke yang berikutnya, nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Nah, kista. Apa sih itu kista? Sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya itu kalau secara umum kita bilang itu sebuah kantong berisi cairan, kista. Biasanya kalau rata-rata kita lihat teman-teman itu dilihat ini secara umum rahim, maka di sini juga kita bilang ininya adalah ovarium yang menghasilkan hormon. Kemudian di sini kita bisa berubah menjadi kista. Kista itu apa sih? Sebenarnya kista itu ada yang kista yang jinak, ada kista yang ganas. Kista yang jinak itu apa? Kita lihat berupa dari follicular cyst kita bilang ya, kita lihat. Enggak jalan. Enggak jalan. Oke, kita lihat ya. Dari gejalanya bisa gejalanya apa saja. Bisa menimbulkan gejalanya rata-rata kadang-kadang tanpa gejala. Bisa juga menyebabkan nyeri panggul. Perutnya membesar, kadang-kadang kita berasa itu perutnya membesar, apakah saya tambah gemuk atau tambah gimana. Ternyata setelah kita periksa ternyata ada kista yang cukup besar. Nah, juga bisa menyebabkan nyeri atau tidak nyaman pada saat berhubungan. Jadi tergantung dari jenis-jenis kistanya, maka gejalanya yang timbul akan tergantung juga ya. Juga bisa menimbulkan gangguan perubahan buang air kecil polanya kalau dia kistanya menekan ke arah kandung kemihnya. Oke. Juga gejala buang air besar juga bisa terganggu dan perubahan siklus menstruasi bisa juga terjadi. Kenapa? Karena kista itu terjadi di indung telur. Indung telur merupakan bagian yang menghasilkan hormon. Sehingga dia mengatur siklus menstruasi. Jadi kalau ada sesuatu terjadi atau penyakit pada ini kistanya, maka akan mengganggu pola menstruasinya juga. Nah, bisa juga kembung, cepat kenyang dan bisa demam juga, terutama misalnya pada kista yang terinfeksi. Contohnya pada tubuh ovarian abses. Jadi namanya indung telurnya berubah jadi namanya nanah, berisi nanah. Kita bisa lihat juga ya. Jadi nanti kita lihat contohnya, nah jenis tumor yang jinak atau yang namanya yang ganas atau kita bilang kanker. Yang jinak ini kita bagi menjadi satu, ini jenis kista yang biasa memang kita temukan pada semua wanita. Follicular cyst. Ini terutama ini follicular cyst, corpus luteum cyst. Ini kita temukan pada semua wanita. Ini kista yang jinak dan pasti terjadi pada semua wanita. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan siklus menstruasi pada wanita. Jadi pada wanita itu setiap bulan akan mengalami dipilih satu sel telur yang siap untuk dibuahi. Jadi begitu dia itu maka dipilih, maka mengalami pembesaran, kemudian matang, terbentuklah namanya follicular cyst. Di USG kita lihat itu ada gambarnya kista kecil. Kemudian setelah itu kistanya matang, pecah, terbentuklah namanya corpus luteum cyst. Jadi ini kista yang wajar terjadi pada wanita. Oke. Kemudian beberapa wanita yang tidak subur kita lihat akan mengalami, dokter juga sering mengalami namanya polycystic ovarian syndrome, atau di indung telurnya itu kelihatan ada bintik-bintik kecil. Bentuknya begini nih. Kecil-kecil seperti ini, lebih dari 10 biji. Biasanya ini terjadi pada wanita yang fungsi dari indung telurnya tidak matang. Sehingga tidak ada sel telur yang siap dibuahi. Kita gambarannya seperti ini. Nah, ini juga yang sering pada mungkin ibu-ibu semuanya sering ketemukan yang kita bilang kista coklat. Atau namanya chocolate cyst. Ini terjadi kenapa? Ini sering kita temukan hampir 30%, 40% jenis kistanya itu chocolate cyst. Ini terjadi kenapa? Karena darah haidnya umumnya kita bilang darah haidnya yang ada itu
harusnya keluar melalui vagina, keluar, dia justru balik masuk ke dalam dinding perut. Sehingga tertimbun di dalam indung telur. Sehingga terbentuklah namanya coklat cyst. Di sini yang kita rasakan itu adalah nyeri pada saat menstruasi. Jadi pada saat menstruasi, karena sel dari dinding rahimnya itu juga mengeluarkan darah, di dalam juga mengeluarkan darah. Secara umumnya begitu. Ini yang kita bilang, ini sering menyebabkan nyeri pada saat menstruasi. Juga karena dia ikut berdarah pada saat menstruasi, maka otomatis terjadi luka pada saluran telur sehingga sering menyebabkan perlengketan dan menyebabkan gangguan kesuburan. Oke? Nah, ini yang kita bilang juga, kalau orang awam dulu bilang, wah ini pasti anak saya itu kalau dulu itu ditenung tuh katanya, diguna-guna. Kenapa? Karena kalau kita buka isinya ada namanya rambut, ada tulang, ada jaringan-jaringan lain. Bentuknya seperti itu dia biasa kita buka. Di ini. Ada rambut, ada tulang, ada jaringan yang lain. Sebenarnya kista ini asalnya dari mana? Bawaan dari lahir. Jadi kita ketahui pada manusia kita berasal dari satu sel. Pertemuan dari sperma dan indung sel telur. Kemudian kita berubah berlipat ganda, kemudian membentuk manusia. Pada proses tersebut, karena sesuatu hal, terbentuklah kista ini. Makanya itu menjelaskan kenapa dia berisi rambut, tulang, dan sebagainya. Oke? Nah, ini yang kita bilang apabila terjadi namanya infeksi, menyebabkan mungkin ibu-ibu mengalami demam dan sebagainya. Ini terjadi kenapa? Misalnya terjadi keputihan tidak terobati ataupun infeksi menular seksual tidak terobati, maka infeksi tersebut akan berjalan mulai dari vagina, infeksinya naik ke rahim, kemudian masuk ke dalam saluran telur, menginfeksi ke dalam saluran telurnya sehingga di sini berisi nanah. Hal tersebut menyebabkan mungkin ibu-ibu perutnya sakit, demam tinggi, cukup hebat. Ini yang kita bisa rasakan. Ini yang jenis kista yang kita bilang secara umum yang benign atau jinak. Oke? Nah, bagaimana jenis kista kalau yang kita bilang yang ganas? Nah, kalau yang ganas itu tentu kita bilang kanker, itu kita curiga kalau pembesarannya cepat. Kemudian biasanya dokter akan memeriksa namanya tumor marker atau melihat ada kemungkinan nggak mengarah ke arah sana. Tumor marker yang kita periksa untuk kanker ovarium atau kanker indung telur itu biasa kita periksa ini CA125 dan HE4, Human Epidermis Score. Kalau ini tinggi sesuai dengan gambarannya maka kita curiga kemungkinan ini kanker. Terus kita lihat gambaran dari USG-nya. Kalau kista-kista tadi biasanya bentuknya simple, maka kista yang kita curigai ganas itu biasanya bentuknya nggak simple. Kita lihat mungkin dindingnya tebal. Dinding dari kistanya tebal. Ada bagian yang dari ini kompleks, ada di dalamnya lagi bersekat. Kemudian kita lihat lagi mungkin ada bagian yang padat. Kita lihat di gambaran USG-nya. Beberapa kasus kita lihat di sini ada neovaskularisasi. Jadi kita pada USG kita melihat ada pembentukan namanya pembuluh-pembuluh darah baru pada bagian tersebut. Nah ini kita lihat juga ada bagian yang ganas, bagian yang padat. Semakin banyak tanda-tanda tersebut diikuti dengan namanya tumor marker yang tinggi, maka semakin kita curiga kemungkinan ganas. Nah 100%-nya kita tahu ini ganas atau tidaknya setelah kita ambil,
kita periksakan ke laboratorium, dilihat di mikroskop untuk menentukan ganas atau tidaknya, jenisnya apa. Oke. Ini yang gambarnya kira-kira ibu-ibu bisa lihat. Di sini ada perubahan vaskularisasi. Di sini bentuknya tidak normal, ada septasi, ada ininya kita bilang berininya. Oke. Kita lihat juga kalau misalnya kanker. Kankernya itu stadiumnya apa sih? Biasanya rata-rata kanker pada ibu indung telur. Kita bilang itu kankernya itu ada 4 stadium secara umumnya. Ya. Stadium 1 biasanya kankernya itu cuma ada di dalam ovariumnya, 1 ovarium. Belum keluar. Biasanya kalau kita obatin ini, operasi angkat 1, selesai permasalahan. Oke. Nah, gimana yang terjadi pada stadium 2? Stadium 2 kita bilang kalau untuk tumor ovarium ini, dia ada di 2 indung telur, kiri dan kanan. Kemudian berlanjut lagi, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Nah, kalau udah begitu, udah masuk begitu, tidak cukup untuk diselesaikan dengan operasi biasa. Harus disertai mungkin dengan kemo dan di radiasi. Oke. Nah, ini apabila kita stadium lanjut, kita bilang maka tumornya itu atau kankernya itu sudah menjalar ke bagian-bagian yang jauh. Contohnya menjalar ke paru-paru, menjalar ke usus, menjalar ke ini. Yang kita bilang. Jadi kalau sudah menjalar, maka pengobatannya tidak bisa cukup dengan simple operation. Harus dilakukan ditambah dengan adjuvan terapi, yaitu dengan kemoterapi dan radioterapi. Oke, di sini secara ininya. Nah, kita kembali ke topik yang untuk bapak-bapaknya dari tadi kan untuk ibu-ibu ya. Mungkin kita pengen tahu juga apa sih itu prostat ya. Nah, prostat itu secara umum ini sebenarnya prostat itu semua orang ada ya. Semua bapak-bapak itu pasti mempunyai kelenjar prostat. Karena fungsinya itu adalah untuk sebagai kalau udah dewasa maka dia membentuk sebagian 20% dari cairan sperma yang kita keluarkan. Oke. Jadi kalau kita lihat letaknya itu ada di sini, di bawah dari ini. Normalnya itu dia ini prostat ini atau BPH ini sering terjadi pada pria yang sudah 50 tahun. Jadi kalau misalnya bapak-bapak yang sudah 50 tahun ada baiknya memeriksakan diri untuk prostatnya. Apakah membesar, apalagi nanti kalau kita lihat disertai gejala enggak. Gejala yang sering ditimbulkan itu biasanya gejala di saluran kencing bagian bawah. Jadi kadang-kadang susah kencing, ya. Mau mulai kencing harus pakai ngeden dulu baru bisa keluar. Atau kadang-kadang kita lihat kencingnya itu kadang-kadang suka dia bercabang. Nggak bisa ininya ya, karena ada prostat tersebut. Oke, kita lihat. Nah ini kalau kita lihat ini buli-bulinya, ini yang normalnya. Kalau dia pembesaran, otomatis harusnya dia keluar dari sini. Karena dia membesar, maka menjepit ke saluran kencingnya. Sehingga mungkin bapak-bapak itu akan merasakan susah buang air kecil. Oke? Nah kita lihat, biasanya kelenjar prostat ini seperti yang saya bilang itu pada semua pria pasti ada. Waktu lahir dia hanya kecil, besarnya sebesar kacang tanah doang kecil. Letaknya pasti sama di sini. Nah dia akan bertumbuh, bertambah besar seiring bertambahnya usia. Biasanya pada usia 20 tahun dia lebih kurang 15-20 gram. Kemudian dia bertambah besar lagi sampai di ini stabil lebih kurang ukurannya 4x3x2 cm. Setelah 50 tahun rata-rata, kalau bapak-bapak mungkin mengalami prostat atau kita bilang BPH,
maka dia akan membesar, tidak terkendali sehingga menimbulkan gejala. Gejala yang dirasakan itu biasanya susah buang air kecil dan sebagainya. Kita lihat ya gejalanya apa. Nih, frequent and urgent ini. Jadi kalau dia biasanya sebentar-sebentar kencing. Kencingnya nggak bisa ditahan. Kenapa nggak bisa ditahan? Karena dia kencingnya sebentar cuma keluar sedikit. Sisanya banyak. Sebentar lagi penuh. Akibatnya dia sebentar-sebentar kencing, sebentar-sebentar kencing. Terus yang dirasakan ini kalau malam sering kencing. Sebentar-sebentar bangun, kencing lagi. Bangun, kencing lagi. Terutama meskipun ini kadang-kadang bisa menyamarkan gejala-gejala dari misalnya diabetes. Kadang-kadang kita harus waspada juga apakah ini salah satunya gejala dari BPH atau prostatnya membesar. Nah ini kesulitan untuk buang air kecil memulai. Jadi kadang-kadang untuk memulai itu lama kali. Kadang-kadang kalau kita di kamar kecil kan kadang-kadang suka lihat orang berdiri lama tapi nggak bisa kencing-kencing ya. Mungkin ini gejalanya salah satunya dari ininya. Ya, terus kencingnya kalau kita lihat di iklan-iklan tuh. Kencingnya nggak nyampe cuma begini-begini doang mungkin. Ya ini mungkin juga harus waspada. Tanda-tandanya prostatnya. Atau kencingnya cuma netes doang dan sebagainya. Di sininya. Atau dia ini yang kita bilang kencing tidak lampias. Jadi dia kencing selesai tapi dia nggak bisa kencing kalau umumnya kita kencing sampai kandung kencing kita kosong. Tapi dengan adanya prostat itu maka kencing kita itu masih banyak yang sisa. Jadi sehingga menjelaskan dari gejala yang disinnya lagi, sebentar kencing lagi dan ini karena udah penuh lagi. Tapi begitu dibuang kencingnya itu sebentar lagi kandung kencingnya penuh dan pengen kencing lagi. Oke. Di sini nah kita biasanya gimana sih cara-cara dokter untuk memeriksa meskipun ini yang periksa bisa biasanya dengan cara uriflow study. Jadi kita diminta ada alatnya, kita memeriksa cara kencingnya itu gimana, seberapa banyaknya, pola kencingnya gimana. Dan kemudian mungkin dokter akan memeriksa colok dubur namanya, masuk ke dubur untuk meraba prostatnya membesar enggak. Biasanya kalau membesar bisa keraba melalui pemeriksaan rektal atau di colok dubur. Kemudian dokter juga akan minta untuk pemeriksaan namanya PSA atau prostat specific antigen. Biasa kalau dia meningkat maka mungkin akan kita curiga ke arah sana. Apalagi dengan colok dubur ataupun dengan USG, BPH dan sebagainya terlihat pembesaran. Oke. Nah, pengobatannya gimana? Kadang-kadang dibutuhkan ultrasound, kadang-kadang juga dokter urologi akan meneropong melalui sistoskopi. Jadi ada alat yang dimasukkan untuk melihat sebenarnya ini ada pembesaran prostat enggak dan sebagainya. Oke. Nah, apakah ini perlu pengobatannya BPH atau benign prostate hypertrophy itu tergantung apa? Ya tergantung dari gejalanya. Apabila tidak cukup dengan obat-obatan maka dibutuhkan operasi. Oke. Nah, pengobatannya apa? Biasa kadang-kadang medical bisa dengan obat-obatan, kadang-kadang anti testosteron, anti DHA-nya, finasteride dan sebagainya. Tentu beberapa obat ini mempunyai efek samping, misalnya dari obatnya itu memang dia mengobati BPH-nya bisa menyebabkan susah untuk ereksi juga, salah satunya. Dan surgical misalnya bila dibutuhkan, operasi yang sekarang kalau dulu dibuka, operasi lebih radikal, operasi yang sekarang umum dilakukan dia pakai sistoskopi. Jadi dimasukkan kemudian dengan alat untuk mengambil langsung ke pembesaran dari prostatnya dari ini. Oke. Mungkin ini dulu saya sampaikan, mungkin ada yang mau ditanyakan boleh silakan. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya berikan mic-nya. Enggak ada ya? Mesti digest dok. Saya nanya deh dok, supaya apa sih kita harus banyak makan apa atau kurangin makan apa mungkin dok? Supaya apa
prostat itu nggak bertambah besar itu karena apa misalnya? Sebenarnya makanan sebenarnya beberapa menganjurkan makan buah apa sayur-sayuran dan sebagainya. Tapi intinya sebenarnya sih makanan sih nggak begitu berpengaruh ya. Beberapa penelitian dari misalnya universitas bahwa karena memang kan prostat itu adalah kelenjar yang menghasilkan atau cairan sekitar 20-25% dari cairan sperma kita. Maka biar mereka mengadakan penelitian biasanya apabila bapak-bapak atau itu mengeluarkan sperma dalam sebulannya itu lebih kurang 20 kali dalam sebulan mengurangkan resiko terjadinya prostat. Menurut mereka rajin berhubungan salah satunya memberikan manfaat. Menurut penelitiannya ya bisa menurunkan resiko terjadinya prostat sekitar 20-25% menurunkan resiko. Wah, repot bagi yang belum menikah ya, Dok. Kalau yang belum menikah solusinya gimana, Dok? Oh, cari akal. Ada BPN. Oke, harus segera ke BPN mungkin dicarikan jodoh sama Chontau Kisen, sama Boksu Kisen ya. Rajin-rajin ke persekutuan biar ketemu jodoh. Ada yang mau bertanya? Mungkin gak usah malu. Pak Hadi mau nanya? Enggak. Oh ya. Ini. Abis Pak Robert. Pertanyaan saya simpel aja Pak. Itu kalau tes PSA ya, itu absolut hasilnya akan menunjukkan misalnya negatif atau negatif pun maksudnya angkanya masih masuk toleransi tapi tetap ada prostatnya atau absolut ya? Sebenarnya gini, tidak ada sampai sekarang PSA sendiri itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi tetap harus kita melakukan namanya gabungan pemeriksaan untuk memberikan hasil yang lebih akurat. Jadi kita ada PSA, kita lihat ada gejala enggak, kemudian melakukan namanya colok dubur ataupun misalnya colok dubur tidak nyaman mungkin USG dari prostat untuk melihat. Jadi kita lihat dulu ada gejala enggak. Kalau enggak ada gejala mungkin bisa dengan lebih nyaman kita mengukur PSA-nya. PSA-nya memang tidak 100% akurat, harus digabungkan dengan namanya USG prostat. Oke, menjawab Pak Robert ya. Tadi pertanyaannya lebih banyak mewakili pria, sekarang pria lagi. Sebelum saya berikan kesempatan kepada para wanita untuk bertanya. Kalau tadi disebutkan beberapa pemaparan, ada yang mungkin karena keturunan ataupun yang menyebabkan gejala-gejala medis tersebut ya dok ya. Mungkin apakah ada hal yang bisa kita sebagai orang-orang yang mungkin masih usia di bawah 40 ya, saya udah 40 lebih sih, bisa lakukan apakah itu gaya hidup ataupun bagaimana sih apapun itu ya untuk bisa mengurangi kemungkinan bisa mendapatkan hal-hal yang tadi dipaparkan oleh dokter. Ada nggak dok? Tetap sepertinya dari ini gaya hidup cukup berpengaruh. Misalnya kita rajin berolahraga, mengurangi rokok dan alkohol. Itu bisa mengurangi resiko terjadinya prostat. Bagaimana dengan miom dan juga sis yang tadi dok? Apakah juga apply? Miom dan sebagainya sebenarnya ya tetap kita olahraga tapi nggak terlalu berpengaruh. Itu tergantung dari faktor keturunan. Karena kita tahu misalnya seperti yang saya sebutkan pada miom itu wanita yang misalnya kita bilang belum berkeluarga, belum pernah hamil, itu mempunyai resiko yang lebih tinggi terhadap terjadinya miom. Kenapa? Karena dengan hamil, karena kita tahu bahwa miom itu sendiri merupakan namanya tumor yang dependen atau terpengaruh besar oleh hormon estrogen. Jadi dengan wanita tersebut hamil, kita tahu itu seperti menciptakan suatu keadaan pseudomenopause, menopause palsu. Jadi dia tidak menstruasi dan sebagainya. Jadi dia mempunyai efek
melindungi wanita tersebut terhadap terjadinya miom tersebut. Jadi wanita yang tidak hamil pada usia 40 tahun ke atas mempunyai resiko lebih besar untuk ininya, selain faktor keturunan. Nah, wanita yang gemuk juga beberapa mempunyai risiko yang lebih besar. Kenapa? Karena kita tahu jaringan lemak itu akan memproduksi namanya eksogenus atau eksogen yang berasal dari luar, yang berasal dari lemak, sehingga menyebabkan wanita tersebut mempunyai risiko yang lebih besar terhadap miom. Mau tanya dok, kalau untuk miom itu pasti selalu ada di area rahim ya? Miom itu pasti di Oke. rahim. Kalau kista? Kalau kista di indung telur. Oh, kok saya pernah dengar orang misalnya di dekat daerah payudara ada kista kata dokter. Iya, kalau itu kistanya kista payudara. Kita kan berbicara mengenai namanya dokter kebidanan, kita selalu berbicara mengenai organ reproduksi Oh, wanita. Oke. Jadi semuanya secara umum kalau kita membahas kista adalah kantong yang berisi cairan. Pertumbuhan abnormal di mana kantongnya berisi cairan. Itu kita bilang kista. Kalau kita bilang miom, itu pertumbuhan abnormal dari otot. Itu kita bilang leomioma, tapi kalau pada payudara kita bilang fibroma pada payudara. Jadi penyebutannya ya tergantung dari organ di mana tumor tersebut muncul. Oke. Jadi umumnya miom pada namanya rahim, kalau munculnya di dalam payudara ya kita bilang fibroma payudara, tapi tidak sama persis, hampir mirip tapi hal yang berbeda. Gitu. Oke, satu lagi mengenai prostat. Itu kan untuk kebanyakan usia 50 tahun ke atas. Ya. Pria tua katanya, sebenarnya jangan sebut pria tua kali ya, pria apa namanya. Oke, berarti menurut penelitian ada nggak yang mengatakan prostat itu berapa persen sih dari pria kemungkinan kena gitu loh? Cukup besar sih ya, rata-rata sih benar. Beberapa ada sekitar 20-30% bisa. Jadi kita harus waspada kencingnya gimana, nyeri enggak dan sebagainya. Biasanya rata-rata kita menganjurkan kalau udah di atas usia 50 tahun ya mungkin minimal 2 tahun sekali itu kita mengadakan pemeriksaan namanya PSA dan USG prostat. Boleh satu lagi ya? Katanya makan tomat dipanggang katanya itu menghindari prostat. Benar gak sih dok? Udah thank you yang terakhir. Kalau itu sih saya kurang mungkin jelas ya, mungkin bisa tapi ya secara umumnya makanan ya nggak begitu berpengaruh, tapi yang paling berpengaruh itu alkohol dan merokok. Habis perempuan pada nggak nanya. Prostat ini juga bisa disebabkan karena duduk terlalu lama gitu ya dokter. Satu lagi pertanyaannya, ini ya kalau kan ada kadang kala orang itu kencingnya lancar, kadang-kadang yang itu apakah itu prostat atau tidak? Masa kadang lancar sekali, kadang enggak gitu. Iya kan. Satu lagi yang tadi itu kista ataupun miom itu dengan serviks apa bedanya Pak? Kanker serviks. Prostat satu tidak berhubungan dengan duduk lama, karena kita tahu duduk lama itu tidak bisa menyebabkan prostatnya membesar. Tidak. Jadi prostat itu adalah pembesaran dari kelenjar prostatnya itu. Which is secara naturalnya itu memang membesar. Dari ini kita lihat tadi ya, seperti yang tadi, mulai dari 20 tahun dia akan membesar. Dulu waktu kecilnya itu dia sebesar kacang, kemudian dia membesar. Pada 40 tahun sebagian besar dia akan berhenti membesar. Pada beberapa kasus dan sebagainya itu, maka dia akan bertambah besar terus menerus sehingga menyebabkan gejala. Jadi kita tidak bisa bilang kalau dia duduk terlalu lama dan sebagainya, enggak. Apakah gejalanya berhubungan dengan kencing saja dan sebagainya? Tidak.
Tidak semua gangguan kencing itu berhubungan dengan prostat, tapi salah satunya bisa. Oleh sebab itu, maka kita mengadakan pemeriksaan tambahan seperti PSA dan USG untuk menentukan penyebab gangguan kencingnya dari mana. Contoh misalnya, prostat itu bisa menyebabkan kencing pada malam hari, kencing sebentar-sebentar, kencing dan sebagainya. Seperti yang sudah saya sebutkan kan bisa juga karena diabetes. Bisa juga karena gangguan prostat. Oleh sebab itu butuh pemeriksaan lebih lanjut untuk menyebabkan atau menentukan penyebabnya dari mana gitu. Apakah dari diabetesnya atau dari prostatnya. Begitu. Tadi pertanyaan yang kedua apa Pak ya? Kanker serviks, oke. Nah, kalau kita lihat dari kanker serviks, seperti yang kita lihat kanker serviks itu letaknya ini kan ini mulut rahim yang kita bilang serviks. Oke? Ini rahim. Ini saluran telur, ini indung telur. Jadi kalau kanker serviks itu sangat berbeda, jelas sekali berbeda. Jadi kalau kanker serviks itu letaknya pasti namanya kanker serviks ya, kanker yang ada di serviks atau di mulut rahim. Sekarang sudah kita ketahui bahwa 99,9% penyebab dari kanker mulut rahim itu adalah infeksi virus HPV atau human papillomavirus. Di sini human papillomavirus kita ketahui itu ada 100 macam lebih. Dari kalau kita lihat itu ada HPV yang high risk, HPV yang low risk. Dalam arti kata high risk itu apa? Yang besar kemungkinan menyebabkan kanker mulut rahim. Yang tipe misalnya 16, 18, 51, 52 dan sebagainya. Itulah makanya sekarang ada yang namanya vaksin buat pencegahan kanker serviks. Yang kita bilang gak ada hasil. Karena penyebabnya 99% itu disebabkan karena infeksi virus HPV. Makanya ada vaksinnya. Sedangkan kanker yang lain sampai sekarang penyebab pastinya kita nggak tahu. Apakah karena virus dan sebagainya, makanya nggak ada vaksinnya. Nah, kanker mulut rahim ini, menyambung ini, sering terjadi pada wanita. Sekarang menyebabkan salah satu penyebab kanker penyebab kematian yang paling utama pada wanita. Makanya itu, para wanita itu dianjurkan untuk mengadakan periksa rutin kepada namanya dokter spesialis kebidanan untuk pap smear. Kenapa sih pap smear perlu? Karena gini, untuk semua itu berubah menjadi kita jadi kanker itu butuh waktu. Jadi kita tahu bahwa 99% itu kanker mulut rahim itu disebabkan oleh infeksi HPV. Untuk infeksi HPV itu berubah menjadi kanker mulut rahim, itu ada prosesnya. Membutuhkan waktu 3 sampai 10 tahun lebih. Nah, fungsinya dokter kebidanan itu apa? Untuk mengintervensi, jadi atau mendeteksi sebelum proses ini berubah menjadi kanker. Jadi dengan kita pap smear, kita udah tahu dulu, oh ini ada infeksi HPV nih. Oh ada perubahan sel dari CIN1 atau kita bilang cervical intraepithelial neoplasia dari 1, 2, 3 nanti baru dia berubah jadi kanker. Nah dengan kita mendeteksi misalnya dari CIN1 atau CIN2 dia ini kita bisa mengintervensi sehingga sel kanker tersebut kemungkinan kankernya tersebut tidak berubah menjadi kanker. Itulah gunanya kita rutin mengadakan pap smear dan memeriksakan diri ke dokter. Sehingga kita bisa mencegah. Karena untuk jadi kanker mulut rahim itu butuh proses 3 sampai 10 tahun. Dengan kita ketahui secara pasti dari ini, periksa oh ini ada kecenderungan berubah jadi kanker, kita treatment selesai. Jadi dia tidak berubah menjadi kanker. Gitu. Yuk. Kedengaran Pak. Mau tanya, jadi kalau seperti usia-usia kita yang hampir menopause gitu ya,
Hampir gitu ya. Jadi tapi selama kita sehat, tidak pernah periksa dan tidak pernah ada miom ataupun kista, apakah saran dokter ada baiknya untuk kita ya udah angkat rahim aja. Jadi kan nanti untuk ke depannya aman gitu ya. Kita nggak pusing yang namanya kanker rahim lah, kanker serviks lah. Jadi itu jadi salah satu saran dari dokter nggak atau cara? Ini kita tidak pernah menganjurkan untuk mengangkat untuk prevensi atau di ini karena operasi sendiri itu pasti mengandung resiko. Semua operasi ada resikonya. Jadi kalau misalnya itu ibunya itu tidak ada gejala apa-apa dan sebagainya, tidak dianjurkan. Kecuali misalnya ibunya itu mempunyai namanya sering kita dikonsulkan oleh dokter-dokter dari ini, dia ada kanker namanya payudara. Nah itu kita diwajibkan untuk prevensi, untuk pengangkatan kalau udah usia tertentu, mengangkat rahim berikut indung telur. Untuk prevensi ke ininya. Kalau resikonya dan sebagainya tanpa resiko, dianjurkan untuk operasi angkat rahim, enggak dianjurkan. Karena sebenarnya cukup ibunya itu datang ke dokter kebidanan setahun sekali, 1 jam paling kan, enggak ini kan. Cukup untuk mendeteksi, dari ini kita bisa mendeteksi dengan awal kenapa harus dioperasi. Gitu loh. Coba kan kita misalnya pap smear, oh ibunya ini ada perubahan sel nih, ada ke arah ini, kita treatment selesai. Kenapa harus dibuang? Indung telur juga dulu sering itu masih udah pendapat dulu misalnya indung telurnya udah 45 tahun buang aja. Tidak. Penelitian yang sekarang itu bahwa indung telur kalau tidak ada masalah kita tinggalkan. Kenapa? Karena dia ada fungsi hormonal. Fungsi hormonalnya apa? Tentu ibu-ibunya tidak mau cepat peot, tidak mau cepat keriput, tidak mau berhubungannya kering dan sebagainya. Nah itu fungsinya dari ovarium. Nah tentu ibu-ibu juga kenapa ada fungsinya juga estrogen untuk proteksi serangan hati, ginjal itu hati. Itulah kenapa laki-laki itu lebih banyak serangan jantung dibandingkan perempuan karena ada fungsi estrogen. Jadi kita tidak pernah untuk sampai sekarang perkembangan ilmu yang terbaru, kita tidak membuang organ yang tidak bermasalah. Karena masing-masing organ itu diciptakan oleh Tuhan, itu ada fungsinya. Dari ini. Itu pendapat yang salah, sangat salah. Gini, kalau belum pernah berhubungan, kita tahu bahwa itu adalah disebabkan oleh virus HPV. Virus HPV itu ditularkan melalui hubungan seksual. Maka kalau belum pernah berhubungan, boleh langsung vaksin. Kalau pada misalnya anak-anak masih usia 10 tahun dan sebagainya, vaksinnya cukup 2 kali. Kalau sudah pernah berhubungan, artinya sudah ada resiko terjadinya infeksi virus HPV, maka kita wajib melakukan screening lebih dahulu. Screeningnya itu apa? Yaitu pap smear. Begitu pap smearnya itu kita nyatakan tidak bermasalah, baru dilakukan vaksinasi 3 kali. Bukan sudah berhubungan, jangan divaksin lagi, salah. Justru resiko yang tertinggi itu terjadi pada mulai dari usia orang reproduktif sampai 55 tahun. Itu sangat tinggi terhadap terjadinya kanker mulut rahim. Jadi itu pendapat yang sangat-sangat salah. Ya, itu ada pertanyaan. Ya, Ko Edi, mau tanya dong tentang 2 hal. Yang pertama tentang pap smear. Nah, kalau pap smear itu sebelum suntik HPV kan harus pap smear. Nah, itu untuk orang usia kayak misalnya 40-an gitu ya, itu
kita mesti berapa lama, setahun sekali oke lah pap smear ya, itu sampai nanti kita usia 60-an, misalnya selama ini nggak apa-apa gitu dari 40-an sampai 60-an itu nggak apa-apa, apakah boleh stop pap smear gitu loh? Biasanya kita nggak jauh, pap smear tetap kita lakukan. Kenapa? Karena resiko kanker mulut rahim itu kan tetap seperti saya bilang ya, dari ini bahwa HPV, kenapa tetap harus pap smear meskipun suami saya udah mati, saya belum pernah berhubungan lagi kok sekian puluh tahun, enggak. Karena kita tahu bahwa itu seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa kanker mulut rahim itu terjadi karena infeksi HPV, di mana gejalanya itu bisa muncul 3-10 tahun lebih kemudian. Makanya itu tetap kita anjurkan untuk namanya pap smear, karena kita tidak tahu prosesnya di mana, gitu loh. Jadi tetap harus pap smear. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu infeksinya di mana, tahapnya udah sampai mana, benar nggak? Logikanya di sana. Oke, Dok, Karena ada dua prosesnya lagi. Itu. Boleh. Kalau yang udah nikah kan pap smear, kalau yang belum nikah itu kabarnya nggak boleh pap smear ya. Dan Ya. kalau enggak, cara apa gitu untuk ngecek? Ini, kalau belum menikah atau menikah dan belum pernah berhubungan itu sesuatu yang berbeda. Apalagi untuk sekarang ya. Kalau sudah pernah berhubungan, wajib pap smear. Kalau belum pernah berhubungan, belum menikah, enggak usah pap smear. Kenapa? Karena kita tahu kanker mulut rahim itu terjadi karena infeksi virus HPV. Di mana infeksi virus HPV itu ditularkan melalui hubungan seksual. Kalau memang belum pernah berhubungan ya nggak ada resiko, 99% disebabkan infeksi HPV. Nggak perlu kan? Apalagi kultur kita itu selalu menyebabkan masih perawan nggak kamu? Kan enggak. Kalau nanti kalau di pap smear jadi nggak perawan katanya. Oke, Dok, terakhir ya, mengenai vaksin HPV. Jadi yang saya tahu anak saya kan tadinya kelas 5 SD, yang gede itu kan sekolah bukan di Metodis. Jadi dia sempat divaksin sekali. Setelah itu pindah ke Metodis kan udah nggak ada lagi karena pandemi, jadi nggak ada vaksin berikutnya lagi. Padahal udah sekali, harusnya 2 kali ya kan Dok ya. Nah itu apakah dia harus ulang lagi dari awal dan range-nya? Vaksin yang dulu itu, yang berkembang itu dulu ada namanya vaksin bivalen sama quadrivalen. Dulu bivalen itu artinya apa? Untuk pencegahan 2 jenis virus HPV. Terus yang bivalen dan quadrivalen untuk 4 jenis virus HPV. Terus yang 2 jenis virus HPV-nya itu sudah tidak laku, udah hilang. Jadi yang dulu program pemerintah itu quadrivalen yang 4 jenis virusnya punya, yang dikasih pemerintah yang gratis kan ya. Untuk sekarang yang terbaru itu sudah vaksin nonavalen untuk 9 jenis virus HPV. Jadi kalau misalnya baru namanya suntik sekali, ingin mendapatkan keuntungan untuk ininya, kalau anak kecil minimal 2 kali. Jadi jaraknya 6 bulan. Ya harus diulang lagi harusnya. Kalau dewasa gimana Dok? Misalnya udah 40-an, berarti kan harus vaksin 3 kali. Itu berapa range waktunya? 1 bulan, 6 bulan? 026. Jadi kalau misalnya kita suntiknya bulan 7, suntik berikutnya bulan 9, 2 bulan kemudian. Suntik berikutnya bulan 1, 4 bulan kemudian. Diulang lagi nggak Dok? Hah? Enggak, sekali seumur hidup. Cukup. Makasih Dok. Next. Ada lagi? Pak, itu saya kan di bagian pembuangan air besar itu ada kayak benjolan gitu, tapi udah lama, jadi kayak semenjak aku SMP kayaknya deh, apa SMA. Ada benjolan itu kenapa ya? Buang air besar? Ya jadi kayak pas aku mau cebok itu kok ada benjolan gitu. Kemungkinan sih mungkin wasir kali ya Bu ya. Atau apa ya, harus diperiksakan. Terutama dia membesar pada saat ibunya hamil, dari ini dia bisa membesar, nanti kalau saat BAB bisa sakit sekali, beberapa kalau dia luka bisa BAB berdarah, mungkin wasil. Lebih tepat sih mungkin harus diperiksakan ke dokter. Terus itu apa, kan ada yang kena AIDS itu kenapa ya?
AIDS, cuman pengen tahu aja. AIDS, HIV. HIV. Iya. Oh, HIV itu termasuk salah satu dari infeksi menular seksual. Jadi kalau kita bilang itu ditularkan oleh virus HIV, biasanya melalui hubungan seksual dengan kontak seksual dengan orang yang sudah terinfeksi virus HPV. Bisa juga ditularkan melalui misalnya namanya transfusi oleh darah yang terinfeksi virus HPV, salah satunya itu. Kemudian nanti infeksi virus HIV-nya itu apabila tidak terobati bisa berlanjut menjadi AIDS atau dari ininya dengan gejala-gejalanya. Begitu. Ini hanya iseng aja mau tahu. Wanita dengan keputihan berat ya, bisa hamil nggak ya? Oke, wanita dengan keputihan berat bisa aja hamil karena keputihan itu kan kita bilang bisa hamil. Bisa mempersulit hamil? Bisa. Karena keputihan itu kita tahu itu kita lihat ini di vagina ada infeksi. Namanya infeksinya bisa disebabkan karena oleh bakteri, bisa karena jamur. Nah, tergantung dari jenis keputihannya nanti kita akan obati. Bisa hamil kan bisa. Kecuali kalau misalnya keputihannya itu menyebabkan infeksi lanjut dari ini naik ke atas sehingga menyebabkan namanya tubuh ovarian abses atau menyebabkan PID atau radang panggul, tentu akan menyebabkan gangguan kesuburan. Itu. Tapi kalau cuma keputihan bisa hamil nggak? Bisa. Resikonya apa? Kalau pada ibu hamil kita bilang apa? Dengan adanya keputihan, dia akan menyebabkan terutama pada ibu-ibu yang hamil, menyebabkan rapuhnya selaput ketuban. Sehingga memperbesar resiko terjadinya pecah ketuban sebelum waktunya. Itu. Kali ini banyak pertanyaan, Dok. Lagi mumpung inget, itu saya kan mensnya itu nggak lancar, jadi itu gimana ya? Cuman kayak sekali sebulan cuman tiga hari. Itu gimana, Dok? Kalau kita berbicara mengenai menstruasi, sebenarnya kalau mens yang tidak lancar itu kita harus bilang mens yang normal itu yang gimana sih? Kita bilang ya, yang normalnya itu dia datang setiap bulan 2 sampai 7 hari, 2 sampai 4 pembalut per hari, tidak sakit atau dysmenorrhea. Jadi kalau ibunya itu mensnya itu datangnya 3 hari setiap bulan, tidak sakit, tidak ini, ya harusnya nggak ada apa-apa, masih dalam batas yang normal. Kalau ibunya curiga atau ada sesuatu ya ada sesuatu yang lainnya, bisa saja. Tapi kalau secara menstruasi masih dalam batas normal, ada sesuatu yang lain ya harus kita periksa apakah ada miom, ada ini. Kadang-kadang kan kalau dia kecil dan sebagainya belum menimbulkan gejala kadang-kadang. Begitu. Oke, makasih, Tapi Dok. kalau 3 hari setiap bulan sekali ya masih normal. Yang cowok tadi prostat, apa itu yang namanya sunat itu mengurangi prostat nggak ya? Maksudnya itu mengurangi enggak ya, nggak ada urusan. Enggak soalnya aku mau tanya tapi kayaknya ini pertanyaan konyol atau enggak? Itu, Dok. Sunat itu tidak mengurangi prostat. Karena sunat itu kan artinya suatu tindakan kita membuka kulupnya atau penutup pada alat kelamin laki-laki kan kita buka sehingga kebersihan organ-organ kelamin sekitarnya itu yang sering kalau misalnya tidak disunat kan kita sering lihat itu laki-laki kalau tidak dibersihkan
Ada yang namanya smegma, ada yang seperti putih-putih. Di sampingnya itu di belakang, terutama di glans penisnya. Nah itu sumber terjadinya infeksi, sumber dari HPV dan sebagainya. Jadi memang dianjurkan kalau bisa untuk alasan medis, kesehatan, laki-laki harusnya disunat. Tapi apakah sunat berhubungan dengan pembesaran prostat? Tidak. Itu kan di dalam badan kita kan ya dok ya. Kan kalau di dalam badan kita kan berarti kalau dia muncul sesuatu kan berarti ada di dalam kita gitu. Apa yang kita makan, apa yang kita pikirin, saya cuma bingung kenapa bisa ada kista, bisa ada miom tuh dia datang dari mana gitu, bisa akhirnya besar gitu, apa karena mens yang tidak teratur atau gak pernah pap smear, atau mitos atau faktanya itu adalah apakah dia sering makan ayam negeri misalnya, atau makan makanan yang sekarang kan food tech, segala jenis makan mega food kan banyak banget ya kimia gitu ya. Dan kita kan sekarang hidup di zaman yang makanannya tuh aneka ragam, pemanis apakah itu bisa jadi pembesar gitu ya. Karena kalau zaman dulu kan kita nggak pernah denger ya di Alkitab tokoh-tokoh wanita kena kista gitu nggak pernah denger gitu ya. Cuman datang dari mana sih itu? Dan saya nggak ngerti itu prostat fungsinya apa ya dok? Fungsinya prostat tuh apa? Kenapa dia begitu berpengaruh terhadap pria ya? Saya nggak ngerti. Jadi kenapa bisa besar ya? Saya sih puji Tuhan nggak kenapa-kenapa sih dok. Cuman saya punya 3 anak perempuan ya. Jadi apa sih kita sebagai orang tua harus jaga buat mereka supaya nggak muncul gitu. Karena saya dengar sering kemakanan banyak McD misalnya atau ayam negeri jadi bisa begitu, kebanyakan minum Coca-Cola misalnya. Nah itu mitos faktanya gimana dok? Dan asal usulnya. Kalau makanan berpengaruh terhadap namanya terjadinya kista dan sebagainya itu mitos sih. Ayam negeri dan sebagainya sampai sekarang itu tidak terbukti. Tapi faktor-faktor yang misalnya miom itu yang saya jelaskan tadi, dia pertumbuhan misalnya pada wanita gemuk, dia cenderung ke arah terjadinya miom dan sebagainya itu berpengaruh. Tapi kalau secara makanan harusnya tidak. Mungkin mengenai zamannya Alkitab dulu dan sebagainya, mungkin teknologinya belum secanggih sekarang sehingga penyakitnya tidak terdeteksi mungkin. Mungkin ya, tapi kan kita tidak tahu dari ini. Mungkin yang terjadi begitu, penyakitnya sudah ada, tapi alat untuk mendeteksinya belum ada, jadi nggak tahu. Nah mengenai prostat, tadi fungsinya memang dia ini salah satu kelenjar yang dibutuhkan untuk memproduksi 20% sampai 30% dari cairan sperma. Memang itu harus ada, memang dan semua ada pada semua pria. Cuma pada kondisi tertentu dia berlanjut membesar sehingga menimbulkan gangguan, beberapa orang tidak menimbulkan gangguan. Oh, oke. Jadi penting banget ya dok, prostat penting. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu itu tanpa ada gunanya sih. Oke dok. Mungkin ada mau nanya lagi ya, terakhir, kalau nggak ada saya mau reconfirm pertanyaannya Hadi, soalnya tadi dia nanya saya, jadi saya harus ngomong dok, saya cuma reconfirm ya dok ya, apa yang Hadi tanya saya tadi dia bisik-bisik dok, emang benar ya sebulan harus 20 kali seks? Itu dok, tadi saya bilang iya sih tadi saya kayaknya nggak salah denger deh, saya bilang gitu. Nah cuma gimana caranya dok, tadi Pak Hadi bilang begitu. Kok bisa ya? Gimana caranya 1 bulan 20 kali mungkin dok supaya nggak kena prostat gitu dok? Saya cuma menyampaikan salah satu penelitian dari universitas terkenal di Amerika. Salah satu penelitiannya mereka dengan berhubungan seksual secara rutin 20 kali dalam sebulan itu menurunkan resiko untuk terjadinya pembesaran prostat. Oke. Logikanya mereka itu salah satunya yang kita tangkap sih ya, karena dia salah satunya dia kan memproduksi di sana untuk dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan artinya kan tertahan di dalam dia dari ininya, sehingga menimbulkan itu. Oke. Nah salah satu penelitian dari ininya juga dengan sebenarnya aktif berhubungan mestinya
suami istri meskipun udah 50 tahun, 60 tahun, udah tua, nggak usah berhubungan dan sebagainya. Sebenarnya salah satu penelitian yang sering dilakukan dengan aktif berhubungan dan sebagainya, rutin itu juga akan mempromot atau mempromosi kesehatan organ reproduksi laki-laki dan perempuan, salah satunya. Karena dengan berhubungan dan sebagainya itu dia merangsang salah satu pekerjaan pembuluh darah di vagina dan sebagainya, kesehatan vagina juga jauh lebih bagus penelitiannya sampai sekarang sih begitu. Oke. Nggak apa-apa. Kalau pada wanita laki-laki kan diproduksi setiap hari. Makanya bedanya kalau wanita dia ovariumnya itu sudah ada sejak lahir. Jadi semakin lama ibarat telur semakin lama disimpan rusak. Kalau wanita laki-laki dia diproduksi setiap hari. Jadi tetap baru, ya nggak apa-apa, nggak akan jadi jangan berhubungan terus loh, nanti ininya lututnya kopong loh, nanti ini loh. Enggak sih, itu kan penelitian kita di mana kita bilang setiap hari dan sebagainya, itu gimana sih sebenarnya yang kita lihat itu penelitiannya di Amerika. Kalau ditetapkan dengan kultur kita dan sebenarnya itu tidak berlebihan sih sebenarnya sih ya sebenarnya. Salah satu penelitiannya juga meningkatkan keintiman dan sebagainya ya kita nggak ini juga salah satunya mereka. Penelitian itu dilakukan di Amerika sih dari salah satunya sih. Oke Bapak Ibu, ya saya pernah dengar ya kalau berhubungan seks itu kalau bagi pria itu bagaikan makan nasi ya Dok tiap hari gitu ya. Jadi harus setiap hari gitu. Jadi puasa tidak makan nasi ya seperti itu ya. Jadi seperti ibarat makan nasi kalau bagi pria untuk keluarkan sperma. Oke Dok, mungkin kita udah selesai, kita tepuk tangan buat Dokter Edihan. Bagi Bapak Ibu yang mau konsultasi bisa cari dokter di rumah sakit apa Dok? Rumah sakit Siloam Kebun Jeruk ya Dok ya? Saya sekarang sudah di Rumah Sakit Geraha Kedoya. Geraha Kedoya. Family. Oke, Family dan Geraha Kedoya. Family, Grand Family. Grand Family. Iya.